Iya dong, masa iya pria dan wanita sama bentuknya. Kalau fungsinya mungkin fungsinya agak sama gitu ya, 11-12, tapi bentuknya kan beda gitu. Yang satu agak nonjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku, sahabatku, sobatku semuanya. Selamat beraktivitas ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Teman-teman, tahu nggak? Ini ya, aku mau sharing tentang seputar nipples, puting, dan payudara. Tahu gunung kembar itu ya? Gunung kembar itu yang semua lelaki suka. Ayo, yang nggak suka bohong banget, ya nggak? Nah, kalau nggak suka berarti itu ada kelainan ya. Gini ya, setiap ya pria dan wanita pasti mempunyai puting, ya. Semua punya puting, tapi puting itu jenisnya berbeda-beda dan bentuknya juga berbeda-beda, ya nggak? Iya dong, masa iya pria dan wanita sama bentuknya? Kalau fungsinya mungkin fungsinya agak sama gitu ya, 11-12, tapi bentuknya kan beda gitu. Yang satu agak nonjol, yang satu agak rata gitu. Tapi sama-sama mempunyai puting, ya nggak? Nah, gini loh, bisa nggak secara dipegang-pegang, disentuh-sentuh gitu, payudara itu bisa besar dengan sendirinya, dengan cara diremas-remas, dimasaj gitu ya? Bisa nggak gitu? Terus juga ada loh puting yang berbulu. Puting yang berbulu, apaan tuh? Apa coba yang berbulu? Yang berbulu apa yo? Ada ya, ada puting yang berbulu gitu. Ada nggak sih puting yang berbulu gitu? Terus bahaya nggak sih gitu? Bahaya nggak sih kalau di sekitar puting itu ada bintik-bintik putihnya gitu ya? Bahaya nggak sih juga ada benjolan-benjolan dari sekitar payudara itu? Bahaya juga nggak sih gitu? Pasti ya wanita was-was gitu ya. Secara wanita itu kan kalau payudara itu kan sangat penting juga gitu ya, terutama buat para wanita yang sudah mempunyai anak kah, yang menyusui kah, yang belum punya anak, yang masih gadis. Pokoknya payudara itu sangat penting sekali ya fungsinya gitu, dan harus kita ketahui juga kalau ada apa-apa bagaimana dengan payudara gitu ya. Mengapa puting wanita berbulu? Ada ya, ada sebagian wanita yang nipplesnya itu berbulu. Memang ada, tapi jarang lah, cuma berapa persen aja dari wanita gitu ya, cuma beberapa persen aja, nggak banyak juga, tapi ada yang berbulu gitu. Kenapa ada yang berbulu? Nah, karena hormon ya, hormon wanita itu tingkat androgennya yang tinggi, seperti hormon yang ada di pria gitu kan, tingkat androgen yang tinggi, sehingga kadang menyebabkan ada yang putingnya berbulu. Itu memang ada 1-2 orang dari 10 orang wanita gitu, termasuk juga ya pertumbuhan bulu yang tidak biasa pada wanita, tapi ada gitu kan. Terus juga ya, benarkah payudara kalau diremas-remas atau disentuh oleh lawan bisa membesar? Atau saya ya, zaman kita SMP, SD, SMP, SMA gitu, yang kita belum ngerti apa-apa, jangan dipegang-pegang, jangan diremas-remas, nanti gede loh gitu kan, nanti gede. Atau kalau pengen gede, minta aja remes-remesin sama pacar kita gitu ya. Emang bisa gede? Sebagian orang, anak-anak remaja gitu ya, itu bisa aja percaya gitu ya. Tapi pada kenyataannya itu tidak benar gitu loh. Payudara itu tidak akan membesar karena hanya diremas-remas atau dipijit-pijit. Itu tidak benar ya gitu. Faktanya itu tidak benar gitu loh. Kalau kita mau membesarkan payudara ya, harusnya kita itu mengkonsumsi makanan yang mengandung estrogen. Seperti apa estrogen? Seperti misalnya kacang-kacangan tuh, terus ada minyak zaitun, minum minyak zaitun atau mengkonsumsi minyak zaitun pada saat memasak atau memasak atau membuat salad ya. Terus juga makan apel juga banyak tuh zat estrogennya gitu ya. Selain itu juga jeruk, susu itu juga ada zat estrogennya. Dan kalau mau payudaranya besar, bisa mengkonsumsi makanan itu gitu. Jadi bukannya diremas-remas, dipilin-pilin, dicuat-cuat gitu bisa membesar, enggak ya. Membesarnya payudara itu tergantung dari makanan gitu loh, yang mengandung estrogen, yang seperti tadi aku bilang tadi itu ya. Itu adalah cara membesarkan payudara yang alami ya. Ada lagi nih yang orang-orang kadang pikirannya begini, meremas atau memilin atau memijat payudara bisa menyebabkan kanker gitu ya. Tidak bisa kanker di
ditimbulkan oleh meremas, memijat payudara. Itu enggak, cuman hanya bisa menyebabkan memar-memar aja, memar-memar, terus ya, memar sakit karena diremas, karena dipijit, karena dipilin, karena dicubit gitu. Jadi bukan kok menyebabkan kanker, enggak sama sekali itu ya. Ada juga ya, ada bintik-bintik di sekitar payudara. Nah, itu bahaya nggak sih gitu loh. Bintik-bintik di sekitar payudara, kalau tidak ada benjolan itu kemungkinan besar tidak kanker payudara ya. Tapi nah ini nih, bagi wanita ya, momok kanker payudara itu kan sangat menakutkan sekali ya gitu. Nah, kira-kira itu bintik-bintik itu bisa nggak sih menimbulkan atau memicu kanker gitu kan? Kalau di sekitar payudara, samping kanan kiri atau seputaran payudara itu ada benjolan, nah itu perlu diwaspadai ya, karena gejala fisik kanker payudara kan pasti ada benjolan di sekitar payudara ya, tapi itu bisa kemungkinan radang atau bisa kemungkinan juga kanker payudara. Kita harus ngecek juga ke dokter kalau itu mah ya gitu. Kita nggak usah udah kalau ada benjolan di payudara nggak usah tanya ke sana kemari, langsung aja kita cek ke dokter untuk lebih amannya dan kita langsung tahu gitu ya apa ini gitu kan. Kalau berlama-lama kita tanya ke sini tanya ke sana nggak jelas, akhirnya tambah lama tambah membesar dan kita nggak tahu ternyata itu kanker payudara kan, bahaya juga. Nah, sebaiknya kalau ada benjolan di seputarnya payudara itu langsung aja ke dokter untuk cek, nggak usah tanya kanan kiri lagi ya gitu. Nah, ada pertanyaan gini, kalau ada bintik-bintik di sekitar payudara, di sekitar puting, itu gimana? Gitu ya. Kalau sekitar puting ada bintik-bintik itu wajar saja, dan itu memang normal, tidak perlu dikhawatirkan. Dan memang ada strukturnya yang begitu, gitu. Dan pada puting itu memang ada struktur yang ada bintik-bintik itu, terutama di daerah nipplesnya ya, gitu. Dan itu tidak menyebabkan kanker sama sekali, tidak. Oke ya teman-teman, sekitar payudara segitu aja dulu, sekitar puting dan payudara segitu aja dulu aku share-nya. Kalau ada yang lebih tahu lagi mungkin bisa di komen di bawah ya gitu, untuk kita sharing, kita berbagi pengalaman, kita berbagi ilmu ya gitu. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Dah.